Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Rizky Service. Di tutorial kali ini teman-teman, saya ingin berbagi. Kebetulan saya kedatangan kipas angin untuk mereknya ini Mas Pion ya, V163S. Jadi untuk kerusakannya, kata pemiliknya ini tidak berputar. Oke, mari kita coba dulu ya. Kita colokin ke listrik ya. Kita colokin. Oke. Lalu kita coba hidupkan ya. Kita coba hidupkan di satu. Ya. Dia sama sekali tidak berputar, teman-teman. Cuman di sini ada suara berdengung ya, jika teman-teman dengar. Ini untuk spin 1, dia hanya berdengung dan ininya jadi keras, teman-teman. Kita coba untuk spin 2 ya, sama saja teman-teman. Jadi dia berdengung tapi tidak mau berputar, bahkan ini berat ya. Oke, jadi saya di sini curiga dengan bosingnya, teman-teman. Jadi di dalam ini ada bosing. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Rizky Service, jangan lupa dukungannya, tekan tombol subscribe-nya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kita bisa selalu sama-sama belajar tentang cara-cara servis elektronik yang bisa kita kerjakan di rumah. Oke teman-teman, jadi kita cek apa kerusakannya. Mari kita bongkar. Oke teman-teman, jadi ini untuk dinamonya sudah saya buka ya, untuk cover dinamonya. Jadi di sini saya perhatikan kalau untuk bosingnya ini bagus ya teman-teman, tidak ada goyang. Cuman ini di sini saya perhatikan ini sepertinya sudah pernah diganti bosing atau diperbaikin sama yang punya ya. Soalnya ini pengunci bosingnya ini lecet-lecet teman-teman. Ini jika teman-teman bisa perhatikan, untuk kuncinya ini sudah tidak rapat juga. Ini ya. Dan di salah satu penguncinya ini tidak ada, sudah putus sepertinya ini teman-teman. Oke, jadi saya curiga di sini ya. Jadi jika pengunci bosing ini tidak pas, dia akan mengakibatkan longgar untuk bosingnya teman-teman. Jadi si as ini dia tidak akan sanggup berputar, dia malah lengket. Oke, jadi untuk cara memperbaikinya, ini kita bongkar untuk dinamonya teman-teman. Oke, jadi saya bongkar dulu ya untuk dinamonya. Oke teman-teman, jadi untuk cara membongkar dinamonya ini, jadi sebelum kita membongkarnya, kita lepas dulu untuk pengait baling-balingnya ini ya teman-teman. Oke, caranya begini teman-teman. Jadi teman-teman siapkan obeng kecil seperti ini. Jika teman-teman tidak ada obeng kecil, bisa juga menggunakan paku ya. Jadi ini kita pukul aja ke bawah. Jadi dia sudah terlepas teman-teman. Oke, setelah itu kita lepas untuk kabel kapasitornya ya. Kita lepas dulu. Lalu kita buka untuk gearboxnya ini ya. Ini mungkin memang sudah pernah diservis sama yang punya, jadi ini baut gearboxnya saja tidak ada dua ini teman-teman, yang menempel hanya satu. Oke, kita buka saja. Jadi mungkin setelah diservis kipasnya tidak juga bisa berputar. Ya, di sini sudah kelihatan juga, sini bekas dibongkar juga teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan kunci bosingnya ini, kunci penutup bosingnya ini tidak pas. Akhirnya saat kita hidupin si as rotor ini dia menempel pada kern ini teman-teman, yang mengakibatkan
as rotor ini jadi keras saat kita hidupkan, teman-teman. Oke, kita bongkar saja ya untuk dinamonya. Di sini ada 4 buah baut. Ini kita buka pelan-pelan, teman-teman ya. Ya, setelah semuanya terlepas, ini kita tarik perlahan-lahan, teman-teman. Dan di sini juga ini saya perhatiin dikasih bushing, teman-teman ya. Oke, kita tarik saja. Oke, seperti ini. Jadi untuk mencabut kerennya ini pelan-pelan saja, teman-teman ya. Jangan terburu-buru. Oke. Lalu yang satu lagi. Oke, jadi ini untuk salah satu dulu, teman-teman ya, karena ini kabelnya belum saya lepas. Jadi di sini kelihatan, teman-teman, untuk bushing penutup bushingnya ini tidak rapat ya. Ini masih ada ruang, ini bisa teman-teman perhatiin. Jadi saya goyang begini, dia goyang. Jadi ini tidak boleh seperti ini, teman-teman. Ini usahakan harus betul-betul rapat penutup bushingnya ini ya. Jadi jangan terburu-buru sih untuk memperbaiki yang seperti ini. Jadi kita santai saja. Oke, saya akan melepas dulu kabel yang ini, teman-teman ya. Ya, jadi ini untuk kabelnya sudah saya lepas, teman-teman ya, dari covernya. Oke, lalu kita lepas saja perlahan-lahan ya. Karena di sini rawan, teman-teman, di bagian sambungan antara kumparan dan kabel ya. Jadi pelan-pelan saja. Jadi ini kita amankan dulu untuk kerennya ya. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan juga di sini. Ya, jadi di sini untuk bushingnya sama ya. Untuk tempat bushingnya ini, sarang bushingnya ini dia goyang. Oke, jadi ini untuk caranya kita lepas dulu, kita cek juga satu persatu untuk bushingnya ya, teman-teman. Apakah bushingnya sini udah goyang atau belum ya. Oke, mari kita lepas ya. Jadi ini kelihatannya orangnya yang memasang kemarin tidak sabaran nih, teman-teman. Jadi tidak pas untuk penguncinya ya. Oke, jadi ini untuk bushingnya ya. Sebetulnya untuk bushing seperti ini sangat mudah, teman-teman, untuk memasangnya. Oke, jadi ini kita cek dulu ya, apakah bushingnya ini goyang atau tidak. Oke, seperti ini, teman-teman ya. Jadi begini, teman-teman, ini saran buat teman-teman semua. Jika kita mengganti bushing kipas angin, itu saya sarankan jangan memakai gemuk untuk minyaknya, teman-teman. Karena bukan kenapa-napa, gemuk ini dia agak keras, teman-teman. Jadi dia terlalu kental. Yang kedua, jika ada kotoran yang menempel ke bushing, ini akan cepat kotor, teman-teman. Dan kotoran itu tidak akan bisa lepas dari gemuknya ini. Karena terikat oleh gemuk ya kotorannya ini. Akhirnya si bushing ini, kipas angin kita ini susah untuk berputar dan bisa menyebabkan macet di sini, lalu mengakibatkan dinamo atau kumparan dinamo putus. Oke, paham, teman-teman ya. Jadi ini tidak perlu kita kasih gemuk, kita cukup kita basahkan dengan oli aja. Karena di sini dia sudah ada untuk penampung olinya. Oke, paham ya, teman-teman. Oke, jadi kita cek untuk bushingnya ini, teman-teman ya.
Jadi untuk cara mengeceknya, ini kita masukkan teman-teman bushingnya, lalu kita goyang. Jika terasa aman, tidak ada goyang begini, ini pas ya, tidak goyang ya. Oke, ini aman untuk bagian yang depan teman-teman ya. Lalu kita tes juga untuk bagian yang belakang. Ya, ini juga bagus teman-teman ya. Tidak ada masalah. Oke, mari kita pasang lagi teman-teman ya. Jadi sebelum memasang, buat yang depan ini tidak ada gemuknya ya. Ini untuk gemuknya kita bersihkan saja dulu teman-teman. Dan ini juga terlalu banyak juga gemuknya, jadi akan mengakibatkan seret juga ya pada bushingnya ya. Oke. Lalu kita pasang lagi untuk bushingnya teman-teman. Jadi sebelum kita memasang tutup bushing ini, memasang bushing ke covernya ini, alangkah baiknya untuk pengunci ini kita luruskan dulu teman-teman ya, kita rapihkan dulu, jadi agar nanti kita tidak susah untuk membengkokkannya ya, tidak seperti tadi belepotan teman-teman, akhirnya tutup bushingnya ini tidak rapat ya. Jadi caranya begini ya, ini kita rapihkan dulu, kita luruskan untuk penguncinya ya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi dia sudah lurus, sudah bagus. Barulah kita pasang ke cover bushingnya ini, cover dinamonya. Ya, jadi dia akan jadi seperti ini teman-teman. Setelah seperti ini usahakan sambil kita tekan ya, sambil kita tekan begini, ini kita bengkokkan teman-teman. Oke, caranya seperti ini ya. Ya, usahakan betul-betul rapat ya. Oke teman-teman ya, jadi dia rapih teman-teman. Jadi dia harus rapat seperti ini, tidak goyang lagi. Jika kita tekan dia tidak goyang lagi. Jadi usahakan sarang bushing ini harus rapat ya, tidak goyang-goyang. Dan untuk mengganti gemuk tadi, ini kita cukup tetesi oli aja teman-teman ya. Kita banyakin aja olinya di sini. Jadi kita tidak perlu memberi gemuk, karena gemuk ini terlalu keras dan lengket teman-teman untuk bushing, tidak cocok. Jadi bagus kita banyakin oli saja. Dan jika ada oli bekas, oli gardan untuk motor matic ya, itu lebih bagus teman-teman ya, seperti ini. Jadi seperti ini aja teman-teman, jadi tidak perlu memakai gemuk, karena jika memakai gemuk itu sangat mudah sekali kotoran itu menempel di sini teman-teman, yang mengakibatkan as rotor itu macet. Oke, jadi saya akan pasang untuk satu lagi ya, akan saya perbaiki juga. Oke teman-teman, jadi ini harus betul-betul rapat ya, seperti ini, jadi dia tidak goyang lagi ya. Ini yang kedua, bagian depan ya. Dan usahakan penguncinya ini rapi. Oke, setelah begini kita kasih oli lagi teman-teman ya.
Jadi tidak perlu dikasih gemuk teman-teman. Ya, seperti ini, agak dibanyakin aja ya olinya. Karena di dalam sudah ada penampung olinya, penahan agar oli itu tetap ada ya. Oke. Jadi sebelum kita memasang untuk bosingnya ini teman-teman, itu kita bersihkan dulu ya untuk as rotornya ini ya. Sebelum kita pasang untuk rotornya ini, jadi kita bersihkan dulu untuk as rotornya, pastikan betul-betul bersih teman-teman ya. Seperti ini kan, ini kotor sekali ya. Setelah bersih, nanti sebelum kita pasang ini kita kasih oli ya. Oke, jadi saya bersihkan dulu. Oke teman-teman, jadi di saat memasang rotornya ini ujung rotor ini dengan ujung keren ini harus sejajar teman-teman ya. Jadi ujung rotor ini dengan ujung keren harus sejajar. Oke, caranya seperti ini, kita coba ya. Ya, jadi ini sudah sejajar teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi harus sejajar. Jika tidak sejajar, keren ini rotor ini akan nempel pada keren atau putaran keren ini tidak akan stabil teman-teman. Oke ya. Jadi ini saya rakit dulu ya untuk kipasnya. Baru nanti kita coba lagi. Oke teman-teman, jadi ini untuk dinamonya sudah selesai saya pasang lagi ya. Jadi kita pastikan bosingnya ini, sarang bosing, pengunci bosingnya ini rapat ya. Oke, jadi ini sudah rapih ya, kelihatan rapih dia. Lalu kita coba ya teman-teman, kita coba kita pasang untuk kapasitornya lagi ya. Oke, jadi kita pasang lagi untuk kapasitornya ya teman-teman. Lalu kita coba apakah berhasil atau tidak. Oke, lalu kita pasang untuk penutupnya. Ya, seperti ini. Lalu kita kasih solasi untuk asnya ya, biar kelihatan muter atau tidaknya. Ya, seperti ini. Oke, lalu kita coba ya. Ini kita pasang ke listriknya, lalu ke spin 1 teman-teman ya. Ya, seperti ini ya. Oke, lalu kita coba colokin teman-teman. Oke, jadi untuk dinamonya sudah bagus teman-teman ya, sudah hidup, tidak ada macet-macet lagi atau berdengung. Oke, kita pindah ke spin 2 ya. Ya, bagus. Kita pindah untuk ke spin 3-nya. Oke, bagus ya. Jadi ini kita cabut teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk kipasnya udah selesai, untuk dinamonya. Ini mau saya rakit dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini untuk kipas anginnya sudah saya rakit kembali ya. Jadi di sini bisa kita coba colokin aja. Colokin ya, dia langsung hidup teman-teman, karena ini untuk spinnya tidak saya matikan tadi ya. Ini untuk spin 1 dia sudah lancar teman-teman ya. Ini untuk spin 2. Oke, jadi jika kita mengganti bosing itu harus diperhatikan juga ya teman-teman, kerapihannya, karena dia jika tidak lengket atau tidak rapih, jadi itu berpengaruh juga kepada putaran kipasnya ya.
Oke, terima kasih banyak. Sekian dulu tutorial kali ini dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.